Shalom. Happy Valentine. Susah ya, jadi gimana gitu ya. Maklum udah tahun 70-an lah ini. Tapi saya percaya hari ini adalah hari yang berbahagia buat setiap kita. Dan juga besok siap-siap ya, dan besok lusanya lagi. Oke. Sinen Kuala ya, kongsi Pak Coy, aduh dapat angpau ya. Berbahagialah yang anaknya banyak ya, dihitung-hitung pasti cuan gitu ya. Saya setiap Imlek anak-anak saya happy banget. Bapaknya juga sama ya. Kalau pakai ya. Banyak anak banyak tantangan ya. Banyak anak banyak tantangan ya, puji Tuhan. Amin. Sekarang konglomerat anaknya udah mulai loh ya, dari 2 jadi 3, sekarang mulai ke 4 karena mereka tahu ya, makin lama makin ini. Tapi kalau di Eropa sama Inggris masih belum ya, kebanyakan masih 0, 1 dan maksimal 1 lah ya rata-ratanya. Kalau di Indonesia masih banyak yang anaknya 3, anaknya 4 gitu ya. Kemarin saya ketemu teman saya anaknya berapa? Anaknya 17 gitu ya. Luar biasa, puji Tuhan. Saya pernah ketemu teman saya waktu di Amerika, waktu di Maui. Teman sekamar saya kan berdua ya, dari Mongolia, itu luar biasa. Sekali brojol anak ketiga, Bapak Ibu. Ya, kata dia biasa di sana, lahir tuh triplet. Luar biasa gitu ya. Di sini 2 aja jarang ya, di sana 3 biasa. Luar biasa, itu kenapa ya? Apakah iklimnya, cuacanya, atau apanya? Saya nggak paham, nanti yang kuliah kedokteran tolong jelaskan. Ya. Hari ini topiknya luar biasa. Ya. Topiknya luar biasa itu penyembuhan supranatural. Ya, jadi saya hari ini bukan kayak dukun membuat jampi-jampi sehingga menyembuhkan, bukan ya. Penyembuhan supra alami yang kita mau pelajari adalah lebih ke penyembuhan emosional, penyembuhan hati. Ya, hari ini banyak yang kena mental soalnya katanya. Tantangannya memang tidak lebih mudah Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda. Ya, saya selalu ingat, ya saya baca di VYP saya gitu ya. Kalau dulu kita dibully, itu cuma sekelas paling atau teman kita yang tahu, teman sekelas kita. Kalau sekarang kalau kita dibully, bisa se-Indonesia dan sejagat raya tahu. Karena diviralin, betul ya. Termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga sekarang, wah pakai apa namanya, jam tangannya kemahalan, wah ini kemakmuran. Ya. Jam tangannya pakai yang KW2, wah ini pendeta miskin gitu ya. Serba salah gitu ya. Diviralin gitu ya. Jadi luar biasa, pendeta juga dibully hari-hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari salib. Ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang penyembuhan. But a hospital for sinner, yang artinya gitu ya. Gereja bukanlah ruang pengadilan untuk menghakimi, melainkan rumah sakit bagi orang berdosa. Puji Tuhan. Jadi di sini tuh di gereja nggak boleh ada yang namanya penghakiman. Ya. Di sini justru tempat kita semua berobat jalan. Karena siapa di sini kita yang sudah sempurna? Semua kita masih disempurnakan, disanktifikasi, dikuduskan sehingga kita serupa dengan Allah. Jadi kenapa kalau kita keterima di sini masih ada yang jutek, masih ada yang nggak nyapa kita? Puji Tuhan. Kesempatan untuk kita menyapa duluan. Kesempatan untuk kita mengasihi duluan. Karena justru gereja, kalau kita mengharap gereja yang sempurna, teman-teman keliling kemanapun nggak bakal ketemu. Ya. Mau gereja yang di mall, gereja di pedesaan, gereja yang di ruko, nggak ada namanya gereja yang sempurna, kecuali Kristus yang sempurna. Tapi jemaat Tuhan masih berobat jalan. Dan hari ini saya ada suatu perkataan yang luar biasa, gitu ya. Biarpun selain nggak ada, saya bacain aja, gitu ya. Gereja bukan panggung bagi orang yang sudah sempurna. Gereja adalah rumah sakit rohani, tempat tabib agung sedang bekerja. Puitis banget ya. Emang lagi musim Valentine, jadinya semua lopo-lopo ya. Gereja bukan panggung bagi orang yang sudah sempurna. Gereja adalah rumah sakit rohani, tempat tabib agung, Yesus ya, sedang bekerja. Kita semua adalah pasien rawat jalan dalam proses penyembuhan menuju kesempurnaan yang akan dinyatakan dalam Kristus. Hari ini topiknya banyak banget yang kita bisa gali, begitu ya, tentang pengampunan, tentang luka batin, tentang kasih Tuhan gitu ya. Bagaimana mengasihi sekalipun terluka gitu ya. Mengasihi walau terluka. Nanti saya mau yang lebih judulnya lebih ngeri lagi gitu ya. Yaitu ada sebuah lagu gitu ya. Judulnya Mengasihi Tanpa Dikasihi. Nah, agak bingung gitu ya. Mengasihi tanpa dikasihi. Dan itu nggak mungkin kalau kita belum mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Sesuatu yang mustahil kita mengasihi tanpa dikasihi. Nah hari ini ayat kita adalah dari Yesaya 61 ayat 1. Itu ayat hafalan kita minggu ini. Yesaya 61. Apa dikatakan? Yesaya 61 ayat 1. Kita mau sama-sama lihat kalau yang bawa baca Alkitab. Ya karena di depan nggak ada. Kita sama-sama aja buka. Yesaya 61 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah banyak yang belum ya. Ingat ya, kalau buka handphone jangan lihat WA, TikTok dan sebagainya. Bukalah Alkitab Anda dan langsung menuju kepada ayatnya. Yesaya 61 ayat 1. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Yesus, gitu ya. Ini Yesaya 61 konteksnya adalah bicara tentang nubuat tentang Mesias. Kenapa? Karena dikatakan
Bahwa Tuhan Allah ada padaku, boleh juga kita menerjemahkan kepada diri kita. Teman-teman karismatik biasa menerjemahkan kepada diri kita, itu juga oke aja. Ya, jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau teman-teman yang lain menafsirkan ini bahwa Tuhan mengurapi aku, ini panggilan untuk Mesias. Dia datang bukan untuk hanya menyelamatkan yang berdosa, tapi dia untuk menyembuhkan yang terluka. Merawat orang yang remuk hatinya, gitu ya. Saya kalau di slide ada gambarnya gitu ya, kayak jam dinding, sini nggak ada jam dinding. Oh, ada jam dindingnya. Jam dinding yang pecah berkeping-keping. Itulah hati kita yang remuk. Saking remuknya itu kalau disatuin nggak mungkin bisa lagi. Yang ada kalau kita mau ngelem, kitanya malah kena luka di situ. Ya karena tajamnya, pecahan daripada cermin yang atau jam dinding yang pecah tadi. Ya. Tidak mudah. Hari-hari ini gereja banyak yang tetap sepertinya fine-fine aja gitu ya, biasa-biasa aja, B aja. Tapi kita nggak tahu hatinya, apakah terluka, apakah remuk hati. Dan untuk membebaskan katanya kepada orang tawanan. Siapa tahu hidup kita ditawan oleh apa? Ketidakmengampunan. Saya kemarin ketemu melayani seorang yang sudah 10 tahun melayani Tuhan di sebuah gereja mega church. Dan dia dikecewakan oleh pemimpinnya lagi. Nah ini kalau pemimpin levelnya beda, dikecewain sama yang lebih tinggi lagi gitu ya, yang akhirnya jadi pendetanya dia. Dan ternyata tidak mudah untuk mengampuni. Nanti saya akan cerita detail di bagian akhir. Ya. Bahwa ternyata hari-hari ini gereja Tuhan memang bukan kumpulan orang yang sudah sempurna, tapi orang yang sedang dirawat oleh Tuhan. Dan kelepasan dari penjara. Nah hari ini kalau kita masih di penjara oleh benteng-benteng pemikiran yang salah dalam hidup kita. Hari ini Tuhan katakan Tuhan mau memulihkan kita. Saya berdoa supaya Tuhan ingatkan. Saya percaya ilmu psikologi ini dipelajari bukan untuk menyembuhkan luka batin kita. Ilmu psikologi hanya untuk mengetahui bahwa ada luka apa aja. Dan seperti apa luka kita mungkin dalam masa kecil kita, trauma kita. Ilmu psikologi bisa membantu kita merefill, menyingkapkan. Tapi hanya kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Lagi jam dinding, cermin yang mahal gitu ya. Yang jatuh berkeping-keping. Dan itu kalau kita mau satuin lagi karena saking mahalnya sayang begitu ya. Kita mau gabungin lagi nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang menggabungkan, kalau Tuhan yang nempel lagi, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena merawat hati yang luka ini nggak gampang loh. Karena biasanya yang melukai itu bukan orang yang jauh, orang yang paling dekat dengan kita. Papa kita, ibu kita, best friend kita, sohib kita, teman bisnis kita. Itu yang tidak mudah. Hari ini kita mau Tuhan merawat hati kita. Karena Tuhan katakan di Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Puji Tuhan. Dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Jadi patah hati yang berkeping-keping Tuhan bisa satukan kembali. Dan membalut luka-luka itu. Dibalut sedemikian. Ya. Sehingga akhirnya luka yang menganga itu akan ketutup dan akhirnya sembuh. Dan kalau bicara luka, saya akan sebutkan beberapa luka yang paling banyak kita alami. Ya. Yang pertama luka karena penolakan. Ya. Luka karena penolakan, karena rejection. Ya mungkin ada yang dilukai ketika waktu masih dilahir dalam kandungan. Ya. Anak yang tidak diinginkan. Ya. Ada luka yang membuat kita ngerasa dibuang. Kita pernah ditolak di keluarga besar kita. Kita pernah merasa kok ini yang paling gagal gitu, di antara anak-anak yang lain ini yang paling gagal. Makanya kalau ketemuan keluarga paling males gitu ya. Yang lain sukses kita gagal gitu ya. Kadang-kadang mengalami penolakan. Yang kedua mengalami pengkhianatan. Siapa di sini yang pernah dikhianati oleh rekan bisnisnya yang mengasihi Tuhan? Rekan bisnis mengasihi Tuhan, mengkhianati dia. Ya. Itu bisa terjadi, bisa. Atau kekasih kita. Ketiga, kehilangan duka cita, kehilangan yang kita sayang. Kehilangan mendadak ayah atau ibu kita. Kehilangan mendadak istri atau suami kita. Ya. Sehingga kita mengalami rasa hampa dan berkepanjangan. Itu pun luka mungkin yang masih menganga dalam hidup kita. Atau ada rasa bersalah dan penyesalan yang bertahun-tahun belum kita selesaikan. Atau ketidakadilan, kita merasa kita dianiaya, kita difitnah, kita disalah mengertikan. Nah ini dia, kadang-kadang banyak. Kita kayaknya berbuat baik, berbuat yang sebaik kita mungkin. Tapi kita disalah mengerti oleh orang lain. Yang terakhir, nah ini yang saya juga pernah alami. Ya. Kita mengalami trauma masa kecil. Kenapa kadang-kadang kalau saya lihat, ingat-ingat gitu ya, kenapa ketika waktu anak saya masih SD, masih TK gitu ya, sekarang udah SMP, SMA. Kadang-kadang kita pakai ayat firman Tuhan mengatakan kita mengasihi, kita menyesah orang yang kita kasihi. Artinya bahasa Indonesianya kan memukul orang yang kita kasihi gitu ya. Alkitabiah. Tapi kadang-kadang karena saya pun produk gagal gitu ya, dari keluarga yang mungkin pun tidak sempurna. Mengalami kekerasan gitu ya, bahwa hidupnya harus keras, harus berjuang. Ya, kalau perlu dipukul sekaligus kalian gitu ya. Nah kalau dipukul dengan sayang itu beda, dipukul sama emosi. Nah istri saya yang paling tahu lah ya, kalau saya mukul anak karena emosi atau mukul karena sayang. Ada kalanya saya pun karena emosi gitu ya. Kalau saya ingat-ingat lagi, ternyata memang saya pun digituin dari dulunya. Mungkin juga kalau digali lagi mungkin bapak saya pun digituin dari bapaknya lagi. Ya. Tapi itu bukan alasan. Hal ini kita mau stop di kita. Kita mau stop di teman-teman. Kalau sekarang teman-teman remaja, Yot pernah mengalami. Ya. Kekerasan itu dalam perkataan yang tajam menusuk. Dalam bukan cuma pukulan. Ya kadang-kadang perkataan lebih sakit daripada pukulan loh. Karena sakitnya di sini kan. Ya, sampai kita keinget-inget terus. Kita sulit untuk berdoa kepada Tuhan. Kita sulit untuk bertumbuh. Karena mengalami luka, trauma masa kecil. Dan itu mengalami generational
curse, mengalami apa yang akhirnya anak kita juga mengalami hal yang sama. Nanti dia pun keras lagi sama anaknya lagi. Nah hari ini harinya Tuhan. Kalau saya sudah dipulihkan Tuhan, mari kita dipulihkan Tuhan. Itu bisa kena siapapun. Kadang-kadang kita nggak nyangka, kita nggak sadar. Tiba-tiba kok kita ngelakuin ini ya. Gitu. Nah kalau bahasa psikologinya kan memang ada namanya, ada sejarahnya, ada ceritanya gitu ya. Kenapa kita melakukan itu? Ya. Bahkan kita nggak sadari pun kita udah melayani Tuhan, kok bisa kayak gitu, begitu ya. Kenapa misalnya kalau kita sebagai pengusaha kita maunya maki-maki, maunya wah gitu ya. Karena kita yakin kalau nggak dimaki-maki nggak kerja nih gitu ya. Karena mungkin dia pun sama bapaknya dulu digituin juga. Ya. Saya ikut persekutuan. Ya, ini salah satunya pengusaha yang omsetnya udah 10 triliun. Saya belum pernah ngelihat 10 triliun Bapak Ibu. Ya cuman di angka mungkin ya. Tapi belum pernah ngelihat laporan keuangan, hanya ngelihat wow gitu ya. Tapi kalau dia maki-maki itu luar biasa. Ya. Orangnya baik banget. Kuliah udah ke perusahaan apapun. Karena saya udah pernah cerita ya waktu itu ya. Itu akan bertahan sekali, kerja dimanapun, dimaki-maki, karena dia sudah level 9, dia udah pernah alami, gitu ya, yang tinggi. Makanya kalau maki-makinya level 3 itu biasa. Gitu. Nah apa luka yang mungkin masih menganga? Nah kalau hari ini kita lupa, biar Roh Kudus yang mengingatkan. Karena kalau nggak disembuhkan luka itu akan mengganggu kita. Mari kita rawat, kita sembuhkan luka itu, kita balut. Dan kabar baiknya, Yesus sanggup membalut hidup kita. Justru bukan dilewati, bukan dilupakan, karena nggak mungkin lupa, bener. Nanti saya mau kasih tahu tentang pengampunan. Dulu saya belajar pengampunan, to forgive is to forget gitu ya. Hari-hari ini saya mulai belajar ternyata enggak gitu. Tidak mudah ternyata untuk melupakan, ya, karena kita bukan amnesia. Ya. Kita masih ingat gitu ya, tapi pengampunan itu bagaimana kita melepaskan pengampunan. Nanti di yang belakang saya mau ceritakan. Ayat berikutnya dari 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan aja ya, saya potong yang pentingnya aja. Ketika cermin itu diperbaiki, cermin itu akan memantulkan diri kita, dan diri kita yang memandang Kristus, akan dicermin pun akan muncul Kristus. Ya. Makanya mimpi kita adalah dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang muka yang tidak terselubung, dengan muka yang tidak terselubung diubah menjadi serupa dengan gambaran Dia. Dan kita semua mencerminkan ketika dilihat gambarnya, mencerminkan dengan muka yang tidak terselubung. Kalau orang lain melihat cermin kita, yang dilihat adalah Kristus yang mengasihi, Kristus yang mengasihi walau terluka. Kristus yang mengasihi walaupun dikhianati. Kristus yang mengasihi sekalipun disalah mengerti. Yesus yang mengasihi karena agape yang walaupun. Dan sebelum saya mau bagian 3 kunci gitu ya. Saya mau baca sebuah lagu. Nah, mohon maaf, lagunya bukan dinyanyikan, dibaca gitu ya. Karena saya karunia menyanyinya nomor 7 di antara 7 Bapak Ibu. Paling bawah maksudnya. Dulu saya suka buat puisi, tapi hari ini saya belum buat puisi. Jadi saya bacakan aja. Saya bacakan lagu orang lain gitu ya. Bagi saya ini luar biasa. Jadi kemarin saya ikut komunitas gitu ya. Karena saya pun harus berbuah gitu ya, harus ada komunitas, karena jauh kalau ke sini gitu ya. Nah ketemu teman-teman yang menguatkan gitu ya. Nah ketika cerita, ada sebuah lagu yang dia kasih tahu, ini lagu jadul banget gitu ya. Entah penyanyinya siapa, kalau di Google penyanyinya agak aneh juga, kayaknya kok penyanyinya orang Korea katanya. Padahal kalau kata yang ngomong waktu itu, ini kemungkinan besar nih Watchmeni yang nulis gitu ya. Nah Watchmeni apa nanti saya kasih tahu di topik berikutnya ya. Karena ini bahan yang bagus juga nih Watchmeni gitu ya. Bukunya Spiritual Man, jadi promosi saya. Itu buku yang luar biasa tahun 1928 ya, belum ada yang lahir. Okay? Nah, judul lagunya adalah Mengasihi Tanpa Dikasihi. Ini nggak mungkin kita bisa lakukan ini kalau kita belum mengalami kasih Allah, belum mengalami pengampunan Allah dalam hidup kita. Nggak mungkin. Tapi inilah panggilan setiap kita, mengasihi tanpa dikasihi. Bahkan lebih daripada mengasihi walau terluka. Saya bacain ya. Mengasihi tanpa dikasihi, melayani tanpa diupahi, jerih lelah tanpa orang ingat, menderita tanpa orang lihat, tuang arak tanpa meminumnya, pecah roti tanpa memakannya, curah hayat biar orang bahagia, lepas nyaman biar orang lain tentram. Wah itu luar biasa. Tanpa mengharap rawat simpati, tanpa mengharap hibur dan puji, rela gersang, rela terkucil, rela diam, rela terpencil, air mata, darah sebagai harga mahkota, rela rugi, hidup bagai musafir, karena saat kau hidup di bumi, ya ini Yesus ya, saat kau hidup di bumi, kau pun menempuh jalan ini. Dengan girang terima segala derita, agar dekatmu sentosa. Ku tak tahu berapa jauh jalan ini, sekali tempuh tak mungkin ku ulangi. Biar ku belajar sempurna, dirimu dihina, orang tidak mengeluh. Mohon di masa prihatin ini, sekalah air mata batin ini. Belajar kenal kaulah penghiburku, biar ku jadi berkat sepanjang umur. Wow, ini nanti cari di Google aja, di Spotify teman-teman gitu ya, di YouTube. Mengasihi tanpa dikasihi. Mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Yesus mengasihi begitu banyak orang, mengasihi murid-muridnya, tapi muridnya satu orang kan ya, satu orang melukai dia begitu dalam. Ya. Yudas.
Bahkan orang-orang yang disembuhkan, nggak tahu yang disembuhkan atau enggak gitu ya, ketika lagi masa palem, dia lulukan gitu ya. Habis itu disalibkan Yesus. Mengasihi, walau tidak dikasihi, melayani tanpa diupah, jeri lelah tanpa diingat, menderita tanpa orang lain lihat. Apapun yang kita alami teman-teman, hari-hari ini Tuhan mau berkata, biar gereja Tuhan jadi gereja yang disembuhkan. Gereja yang lukanya dibalut oleh Tuhan. Gereja yang tidak menyimpan masa lalu, tapi gereja yang mengalami kesembuhan. Gereja yang membawa kesembuhan kepada dunia ini. Karena dunia ini terluka. Kalau kita sama di situ, kalau kita nggak membawa kesembuhan yang Tuhan sudah kita alami dalam hidup kita, dunia akan semakin hancur. Nah, hari ini kita mau selesaikan topik yang ini dengan 3 hal yang kita mau bawa pulang. Nah, apakah sudah bisa lagi slide-nya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti saya share di WhatsApp jemaat ya, di WAG. 3 hal yang kita mau bawa pulang hari ini. Wah, ini puji Tuhan. Ini bisa malah ya. Ini gambarnya kalau nggak kelihatan mohon maaf gitu ya. Dibuat oleh AI terdekat gitu. Ada 3 hal kalau kita mau mengalami kesembuhan super alami dalam hidup kita. Ada 3 kunci kalau kita mau mengalami kesembuhan sehingga kita menjadi orang yang begitu plong, begitu bebas karena dia mengalami kasih Allah yang begitu limpah dalam hidupnya. Sukacitanya begitu limpah dalam hidupnya. Ada sukacita yang melampaui akal yang memenuhi hati dan pikirannya. 3 hal yang kita lakukan. Pertama adalah membongkar benteng-benteng kita. Membangun ulang, regenerate katanya. Yang pertama adalah, ini semua saya nggak bisa baca ya. Saya kan cadel Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Puji Tuhan ini supaya gampang diingat ada 3R gitu ya. Regenerate, ya. Kemudian nanti ada release dan renew, ya 3R. Ya. Yang pertama adalah regenerate. Kita mau baca dari 2 Korintus. Ya. Teman-teman kita mau baca dari 2 Korintus 10 ayat 4-5. Saya bacakan buat teman-teman ya. Percaya aja ini sama-sama TB lah ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, puji Tuhan. Bukan cuma dengan ilmu psikologi, ya, tapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan stronghold dalam hidup kita. Nanti kita mau buka apa stronghold kita. Masih ada nggak nih, gitu ya? Kalau masih ada, puji Tuhan, kita masih berobat jalan. Kami mematahkan setiap siasat orang, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sehingga pikiran kita hanya pikiran Kristus. Sehingga kita nggak mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya depresi, mengalami yang namanya ngerasa nggak layak Tuhan untuk melayani Tuhan. Makanya dia nggak mau melayani, karena selalu merasa nggak layak. Kapanpun kita, ya oleh karena darah Yesus, kita nggak pernah ngerasa nggak layak. Kita layak, kita dilayakkan, gitu ya. Ada 4 benteng, next slide. Coba kita lihat dalam diri kita, ya, dalam diri saya. Apakah ada masih 4 benteng yang Tuhan mau rubuhkan, mau bangun ulang dalam hidup kita? Pertama adalah merasa tidak layak, Tuhan, aku nggak layak, aku sudah 10 tahun melayani Tuhan, aku sudah 10 tahun ikut Tuhan, tapi hidupku kayak gini ya, jatuh bangun dalam dosa. Pola pikir aku tidak layak dicintai. Akal masalahnya mungkin mengalami penolakan dan kritik ketika masa kecil. Nah, jadi kalau Tuhan ingatkan kita pernah ditolak dan itu belum diselesaikan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita selesaikan penolakan yang pernah kita alami. Kita merasa nggak layak. Kita merasa nggak layak. Padahal Tuhan katakan kebalikannya. Ya. Kita dilayakan. Kita dicintai oleh Tuhan. We are beloved sons of God. Kita yang dikasihi oleh Tuhan. We are the beloved sons and daughter of God. Kita ini orang yang dikasihi Allah. Ya. Itu kebenarannya. Jadi nggak bisa kita merasa nggak layak. Kita dikasihi Allah. Ya. Bahkan sebelum dalam kandungan kita sudah punya tujuan Allah. Artinya Tuhan sudah menghargai kita begitu rupa. Kita jadi biji matanya Tuhan. Jadi yang pertama itu salah. Kita harus bongkar itu. Atau masih ada yang mengalami ketakutan. Aduh pusing banget di masa depan. Ya. Harganya makin mahal, harga kuliah, biaya sekolah makin mahal, ketakutan masa depan. Ini kuliah di mana? Banyak hal buruk terjadi gitu ya. Tidak disangka-sangka gitu ya. Sentul City bisa banjir bandang. Banyak hal yang tidak kita pikirkan gitu ya. Oh, itu harga rumah bisa turun gitu ya. Banyak hal yang kita pusingkan. Ya. Ketakutan masa depan. Ini anak kita mau jadi apa nih? Persaingan begitu ketat. AI di mana-mana bisa digantikan oleh AI begitu ya. Ini kuliah apa? Pusing masa depan. Tapi Tuhan katakan masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ganti itu. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi mau apapun kata dunia, mau fakta seperti apapun, fakta itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu kalau kita pungkiri kita gila. Fakta itu kita lihat dan kita terima, tapi kita tidak aminkan. Yang kita aminkan adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan anak-anak kita akan perkasa di bumi. Anak-anak kita akan membawa damai sejahtera Tuhan kemanapun ditempatkan. Membawa berkat Tuhan kemanapun dia ditempatkan. Bahkan akan membawa kabar gembira, bahkan di kota-kota yang sunyi. Dia akan berkuasa di bumi. Mighty in the land, itu janji Tuhan. Buat kita, buat yang sudah berkeluarga. Yang mau kuliah, bingung kuliah di mana. Gitu ya. Masa depan di tangan Tuhan. Pertanyaannya, hidup di tangan siapa? Kalau kita mengandalkan diri kita,
IQ kita bakal kecewa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Benteng yang ketiga adalah perfeksionis, ingin semuanya sempurna, ingin mengendalikan semuanya. Kalau bisa semuanya dikendalikan, ya. Begitu perfeksionis, semua harus sempurna, ya, supaya saya aman. Akarnya rasa tidak aman, ada insecurity, gitu ya. Nah, kalau kita merasa semuanya harus sempurna, kabar baiknya kita belum sempurna, kita sedang disempurnakan. Ya. Dan kabar baiknya adalah kita nggak perlu khawatir hidup kita. Karena apa? Karena the creators of the universe, pencipta semesta alam. He creates fates in our lives and the finishers of our lives. He is the authors and the finishers of our life, of our faith. Jadi iman kita, gitu, kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang membuat kita perkasa di bumi, iman yang membuat kita berkemenangan dalam hidup kita. Itu Tuhan yang ngasih dalam hidup kita. He is the author. Dia yang menciptakan iman dalam hidup kita. Dan dia yang akan finisher. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Artinya apa? Kita nggak perlu mengendalikan segala sesuatu. Serahkan kepada Tuhan yang mengendalikan segalanya. Dialah pencipta dan penyelesai iman kita. Aman banget ya hidup dalam Tuhan ya. Yang terakhir, perbandingan sosial. Wah, ini era digital memang ya. Dikit-dikit lihat IG orang. Wah, ini lagi jalan-jalan ke Korea. Wah, ini jalan-jalan ke Korea Selatan. Ini jalan-jalan ke Jepang. Teman-teman saya kok dipromosiin. Saya kok 5 tahun, 8 tahun posisinya dari officer ke officer. Dari staff ke staff gitu ya. Aku tidak cukup dibanding orang lain. Tetangga-tetangga rumahnya udah tingkat 2, tingkat 3, rumah saya belasan tahun tidak berubah-ubah gitu ya. Kita bandingkan dengan orang lain, standar dunia, bukan identitas dalam Kristus. Kebenaran firman Tuhannya, kejadianmu, kejadianku, sungguh dahsyat dan ajaib. Jiwaku menyadarinya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Anak-anak muda, yakini, kalau dunia mengatakan tidak ada masa depan, dunia mengatakan, waduh kamu harus bandingkan dengan orang lain, jadi seperti orang lain, jadi seperti, wah pokoknya kalau main Bitcoin kaya raya begitu ya. Pokoknya banyak supaya kita dibandingkan dengan orang lain. Tuhan katakan, bandingkan dengan dirimu, sesuai dengan dirimu diinginkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mendesain itu. Tuhan sudah mendesain hidup kita. Wow. Kalau tahu desain Tuhan buat hidup kita ya. Desain Tuhan itu luar biasa. Desain Tuhan luar biasa. Bahkan dalam kandungan Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang bisa merendahkan diri kita kecuali diri kita. Mempersilahkan diri kita merendahkan diri kita. God say, Tuhan berkata sungguh, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Yang kedua, nah ini kita mau alami, kita mau dirilis. Kita kalau dibongkar semua ini, puji Tuhan, ketidaklayakan, perfeksionisme, melepaskan masa depan yang kita takuti, dan perbandingan sosial. Yang kedua, yang penting kita mau bawa adalah rilis. Yang kedua bisa dibuka. Rilis, apa rilis? Melepaskan pengampunan. Nah ini, dulu saya punya konsep yang salah, gitu ya. Puji Tuhan, belakang-belakang beberapa tahun terakhir, saya mulai di pedalam Tuhan. Belajar tentang hal yang kedua, yaitu rilis. Melepaskan pengampunan. Kadang-kala kita menganggap kita sudah mengampuni, ya, tapi kita belum mengampuni. Oke. Kalau ayatnya saya bacain aja. Ayatnya Matius 6 ayat 14 sampai 15. Boleh dibuka deh ya sebentar. Ayat yang kedua dari yang rilis. Matius 6 ayat 14 15. Kalau sudah hafal nggak usah dibuka. Ini doa Bapa kami. Ya. Yang kedua, rilis. Ini doa Bapa kami. Saya bacain aja. Ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jangan stop sampai yang awal, stop sampai yang kedua. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, berat ini. Ya. Tuhan bukan meminta kita untuk mengampuni kesalahan orang, ya, supaya kita justru yang nggak rugi. Kalau kita nggak mengampuni, kita yang rugi. Ya. Tapi juga dikatakan, kalau kita nggak mengampuni, Bapak kita tidak akan mengampuni kesalahan kita. Saya mau minta waktu 3 menit, saya akan jelaskan ini tentang pengampunan. Ya. Melepaskan pengampunan ini suatu keputusan sadar dari diri kita. Ya. Bahwa kita nggak mau balas dendam, kita nggak mau menyimpan dendam. Kadang-kadang ini begitu slide, begitu subtle bahasa Inggrisnya, begitu gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, artinya mengampuni bukan melupakan. Ya. Pengampunan bukan amnesia. Atau menganggap kejadian itu tidak pernah ada. Kadang-kadang muncul lagi, nggak apa-apa, manusiawi. Saya dulu mengatakan bahwa to forgive is to forget. Waduh, saya masih punya otak Tuhan yang susah lupanya. Mungkin masa-masa senang kita lupa, masa-masa sedih muncul lagi begitu. Tidak apa-apa, karena pengampunan itu bukan melupakan. Dan pengampunan bukan membenarkan. Mengampuni bukan berarti menyetujui tindakan jahat orang tersebut. Kita nggak setuju dengan tindakan jahat yang melukai hidup kita. Supaya kita pun tidak melakukan hal yang sama. Tapi pengampunan adalah sebuah keputusan. Bukan hanya perasaan. Jadi cuma pengampunan bukan ngerasa ingin mengampuni. Tapi pengampunan adalah keputusan untuk taat kepada kehendak Bapa. Lalu perasaan biasanya mengikuti. Kenapa? Karena kita mau mengampuni, karena kita mau taat. Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu.
seperti aku juga mengampuni kami. Kita mau taat sama kehendak Bapa. Keputusan untuk taat kepada kehendak Bapa. Itu yang pertama. Contoh kasus. Ya, ini ada kasus mungkin ini bukan di gereja ini, di gereja sana gitu ya. Dihianati oleh teman dekat yang menyebabkan fitnah tentang Anda. Atau disalah mengertikan ketika melayani Tuhan, udah berjuang habis-habisan, lagi dalam pergumulan sehingga banyak masalah, sehingga melayani komselnya nggak maksimal. Tapi di fitnah sedemikian rupa. Nah, kalau kita mengalami itu gitu ya. Kalau kita tanpa pengampunan, Anda akan terus memikirkan cara menjatuhkan. Nanti nih, tunggu tanggal mainnya, engkau pun pasti jatuh. Tunggu aja. Dulu saya pernah dikecewakan, tunggu aja. Saya dulu pernah dikecewakan oleh bos saya. Bahkan waktu itu kita pernah, semua manajernya kita, belasan orang, kita bermufakat untuk menjatuhkan direktur kita, luar biasa. Ya. Itu office politik itu luar biasa kejamnya gitu ya. Jadi kita meeting semua manajer tanpa ada direktur kita. Karena untuk agendanya menjatuhkan direktur HRD kita. Jadi manajer training, manajer recruitment, manajer industrial relation, manajer compensation, meeting. Bermufakat kita ya, kompak banget. Ya kalau ada musuh yang sama kompak biasanya. Musuhnya bos kita, direktur HRD waktu itu. Wah itu luar biasa ya. Tidak mudah ya. Tunggu tanggal mainnya. Sekarang sih mungkin udah berhasil, tapi tunggu tanggal mainnya. Mungkin nanti akan sakit, akan mati muda, apapun lah ya kita mau mengutuk dia gitu ya. Itu artinya belum mengampuni. Ya. Tapi kalau melepaskan pengampunan, apa yang akan Anda katakan? Tuhan, yang dilakukan memang jahat. Dan saya terluka. Tapi hari ini saya memilih untuk melepaskan hak saya untuk membalasnya. Saya menyerahkan keadilan ke tanganmu. Itu pengampunan. Serahkan penghakiman kepada Tuhan. Bahkan kita, apa yang kita lakukan? Nah ini langkah praktisnya yang nggak mudah. Ya. Langkah praktisnya, pertama kalau teman-teman ada pernah tidak mengampuni, identifikasi lukanya. Akui jujur Tuhan, apa yang membuat saya sakit hati. Jangan dipendam, nanti jadi tambah gede. Ya. Sadari pengampunan Tuhan. Aduh, masa nggak mau ngampuni, baru dicipu orang 10 juta, ditipu orang belasan juta. Gitu ya. Kita sudah diberkati Tuhan puluhan juta, ratusan juta. Kalau kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, kita dibebaskan sekian, ibaratkannya gitu ya, pengampunan Tuhan itu membebaskan utang kita dari 100 triliun gitu ya. Belum pernah pegang sih ya. Masa kita yang utang sama kita 10 juta kita nggak mau lepaskan? Ya, itu perbandingannya gitu ya, karena gede banget kalau kita membandingkan pengampunan Tuhan sama hidup kita. Yang kedua, ucapan dengan mulut kita, saya melepaskan pengampunan kepada si A, kepada si B. Ini yang susah loh. Kadang-kadang mau mengampuni, ya mengampuni, tapi ketika dia mengatakan namanya siapa. Dan yang berikutnya adalah mendoakan bagi mereka. Nah, ini saya, ayo, setelah didoakin, saya kemarin banget gitu hari Sabtu, ayo lepaskan pengampunan dan berkati yang melukai hati kamu, gembala kamu yang sekarang jadi gembala. Nggak mau loh, karena lukanya begitu dalam. Karena tadinya sudah membuka dirinya, semuanya dia tahu, semuanya dia bongkar kepada atasannya, bukan atasannya, kepada leadersnya lagi. Dia sudah terbuka begitu rupa hidupnya. Ketika masa dihianati, lukanya begitu dalam. Akhirnya pindah gereja, gitu ya. Dan kemanapun Tuhan pasti kejar. Ya, makanya dia pindah gereja, ketemu lagi Tuhan di situ kan. Karena Tuhan nggak mau membiarkan luka yang lama itu terus bertumbuh. Doakan. Tuhan katakan, doakan musuhmu. Yang terakhir, puji Tuhan ada batasan. Mengampuni tidak sama dengan rekonsiliasi instan. Anda bisa mengampuni seseorang, namun tetap menjaga jarak demi keamanan mental dan emosional jika ketemu orang toksik. Jadi, ada kalanya memang ketika kita masih dalam proses penyembuhan, kita nggak ketemu dulu nggak apa-apa. Itu alkitabiah dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, karena untuk menjaga hati kita. Gitu. Kalau ketemu lagi tiap hari, waduh. Tuhan mungkin sementara waktu, nggak apa-apa deh, ada perusahaan lain Tuhan. Gitu. Kalau nggak, hatinya kan harus dijaga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi Tuhan akan kembali lagi ke situ supaya Tuhan menyembuhkan. Yang terakhir, ya. Jadi yang kedua adalah melepaskan pengampunan. Tuhan katakan doakanlah musuh-musuhmu. Gampang dikatakan, susah dilakukan. Ya, saya mulai nih latih gitu ya, iman saya. Siapa yang mengecewakan saya doakan dia berhasil. Saya doakan dia mengalami Tuhan. Saya doakan dia berbuah-buah. Bos saya yang dulu menyakiti saya, dia Tuhan biar dia diselubungi kasih Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Perkatakan berkat buat musuh kita. Kalau itu artinya kita sudah mengampuni. Yang terakhir, kita mau tutup. Yang ketiga, mohon maaf agak panjang hari ini. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga adalah renew. Saya ambil dari TSI, ya, bukan CSI, TSI. Terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Buatlah mereka menjadi milikmu. Kalau bahasa yang TB-nya, kuduskanlah dirimu. Nah itu kan jadi pisahkan kan bahasa artinya ya. Kudus itu kan dipisahkan. Buatlah mereka menjadi milikmu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firmanmu adalah ajaran benar. Kalau kita mau dihancurkan benteng-benteng kita, puji Tuhan. Kita mengampuni, puji Tuhan. Tapi kita perlu yang ketiga, setiap hari. Setiap hari perbaharui diri kita dengan baca firman, renungkan firman, hidupi firman. Sampai hari ini saya pun masih lagi terus baca firman tiap hari. Karena itu kekuatan buat saya. Mari kita bangkit berdiri.